Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari.
Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari.
Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Iya, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala.
Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S. Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya.
Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S. Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S. Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor,
kata Ade Ari dalam keterangannya, Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Iya, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S. Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas House Keeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet,
dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afed usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afed diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afed, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afed usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afed diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf.
Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP D6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP D6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari.
Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari.
Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini, ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP B6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, S sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan AF. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S, Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari korban yang tercatat dengan nomor LP D6872-2025 SPKT, Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 orang telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Mereka terdiri dari istri korban yang juga pelapor, RI, 2 orang petugas housekeeping, MM dan M, serta seorang security yang berinisial AS. Kami telah melakukan interogasi terhadap pelapor dan saksi-saksi. Total ada 4 orang yang telah dimintai keterangan, termasuk pelapor, kata Ade Ari dalam keterangannya. Sabtu, 5 April 2025, Ade Ari menjelaskan, peristiwa ini berawal pada Sabtu malam, 29 Maret 2025, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban yang bekerja sebagai security, menegur pelaku karena mobilnya diparkir sembarangan di depan UGD yang mengganggu akses jalan. Pelaku memarkir mobilnya di depan UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dalam posisi kurang maju, sehingga menghalangi jalan, ujar Ade Ari. Kemudian, korban menegur dan memberikan pengertian kepada pelaku, ucap Ade Ari. Teguran itu, lanjut Ade Ari, justru memicu kemarahan pelaku. Setelah memajukan mobilnya, pelaku turun dan langsung menghampiri korban. Pelaku diduga mendorong, memukul, serta menarik dan membanting korban hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala.
Menurut Ade Ari, korban sempat kehilangan kesadarannya akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil gelar perkara diputuskan bahwa perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Sudah naik sidik. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bekasi Kota, kata Ade Ari. Terlapor inisial Afet, dalam kasus itu, terancam melanggar pasal 351 KUHP. Sementara itu, polisi telah melayangkan panggilan terhadap Afet usai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Afet diminta untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Senin, 7 April 2025, di Polres Metro Bekasi Kota. Rencana pemanggilan terhadap terlapor akan dilakukan pada hari Senin, 7 April 2025, pukul 10 WIB, jelas Ade Ari. Ade Ari menjelaskan, saat ini terlapor diketahui tidak berada di Jakarta dan terakhir kali berada di Pontianak bersama keluarganya. Posisi terakhir terlapor di Pontianak, ucap Ade Ari. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso mengatakan, sempat mengalami kejang-kejang akibat bogem mentah yang dilayangkan Af. Ia, kejang-kejang dan muntah. Karena infonya sih pas dipukul, terbentur kepalanya. Benturannya ke lantai, ungkap Imam, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, kuasa hukum S. Subadrianuka, mengungkapkan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di ruang intensif care unit, ICU. Setelah 4 hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf. Satpam Rumah Sakit, RS, Mitra Keluarga, Kota Bekasi dianiaya oleh keluarga pasien. Kasus tersebut sedang diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota. Laporan dilayangkan perwakilan dari